adalah hari Minggu. Waktunya kita untuk memuji Tuhan. Hari ini adalah kita fokuskan dan kita khususkan untuk Tuhan, karena hari ini adalah harinya Tuhan dan waktunya kita untuk beribadah. Kak Surida dengan Kak Yoris akan menemani adik-adik untuk memuji Tuhan pada hari ini. Kita akan menyanyikan pujian hari ini harinya Tuhan. Kami bertepuk tangan ya. Dan waktunya kita untuk memuji Tuhan. Kita akan lanjutkan ibadah kita menyanyikan pujian yang mengatakan Yesus itulah satu-satunya. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Oke, kita nyanyikan Yesus itulah satu-satunya. Ikuti Kak Surida ya. Dalam hidup kita. Oke, sekarang kita masih memuji Tuhan, masih tetap berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian lagi, setinggi-tingginya langit. Wah, lebih tinggi kasih Tuhanku. Oke, lebih tinggi kasih Yesus dalam hidup kita. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Sambil bertepuk tangan. Indah
kita semua, dalam hidupnya adik-adik, dan dalam hidupnya Kak Sulida dan Kak Yoris juga. Jadi kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Oke? Sekarang waktunya kita akan ngapain, Yom? Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mohon sikapnya adik-adik, sikap tenang, mempersiapkan hatinya untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian, baca kitab suci. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabar kalian? Luar biasa, luar biasa. Kita jadi anak-anak Tuhan tuh harus selalu bersuka cita, bergembira ya. Karena Tuhan Yesus tuh selalu mengasihi kita adik-adik. Nah, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, adik-adik sekarang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, untuk itu kakak mau mengajak adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, kita akan masuk dalam doa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau Tuhan yang sungguh baik, Tuhan yang selalu mengasihi kami. Tuhan, kami sudah memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Sebentar lagi kami anak-anak Tuhan mau dengar-dengaran firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami anak-anak Tuhan boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami boleh mengerti apa yang disampaikan oleh Kak Dian. Terima kasih ya Tuhan, tolong siapkan hati dan pikiran kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Kak Dian mau mengingatkan kembali sama adik-adik, minggu lalu Kak Sofi cerita tentang apa ya? Iya, I love Jesus. Pujian ada ya. Adik-adik sudah diingatkan sama Kak Sofi juga. Jadi, aku mengasihi Tuhan Yesus. Ya, gimana tuh caranya? Kakak ingetin lagi ya caranya. Kita harus menjadi anak-anak yang baik. Kita harus berbuat kebaikan dan juga melakukan semua perintah Tuhan adik-adik ya. Kalau kita bisa melakukan dengan tulus, kita pasti bisa melakukan semuanya itu dengan baik. Nah adik-adik, selain kita mengasihi Tuhan Yesus juga mengasihi kita anak-anaknya ya. Itu pun juga Kak Sofi minggu lalu menceritakan itu adik-adik ya, dimana kita selalu dipelihara oleh Tuhan ya. Tuhan Yesus selalu memimpin hidup kita. Buktinya hari ini pun Tuhan juga mengasihi kita loh, karena kita bisa beribadah. Kita bersyukur enggak mempunyai Tuhan yang baik?
Tuhan yang mengasihi kita. Ya, kita selalu bersyukur ya adik-adik ya. Saat ini Kak Dian juga akan bercerita. Temanya Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Ya, kalau Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus juga memberkati kita semua. Sebelumnya kakak mau mengajak adik-adik membuka Alkitab kita. Semua membawa ya, semua sudah siapkan ya. Dari Matius 19. Matius 19 ayat 13 sampai 15. Didengarkan baik-baik ya, Kak Dian mau membaca. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Nah, adik-adik mengerti enggak isi cerita firman Tuhan ini? Tadi ya, banyak orang berbondong-bondong ya, baik itu bapak ibu, mereka membawa anak-anak mereka adik-adik. Ya, mereka beramai-ramai bersama mau mendatangi siapa? Tuhan Yesus. Di sini ada dikatakan iya itu Tuhan Yesus adik-adik ya. Mereka mau mendatangi Tuhan Yesus karena apa? Karena mereka mau anak-anak mereka itu didoakan dan mereka diberkati supaya hidupnya nanti bisa berbuah, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi apa yang terjadi adik-adik sebelum mereka mendatangi Tuhan Yesus? Murid-murid Tuhan Yesus di sini menghalang-halangi akan orang-orang ini dan anak-anak ini adik-adik. Mereka tidak menginginkan ibu-ibu, bapak-bapak ini dan juga anak-anak ini datang kepada Tuhan Yesus. Ya, murid-muridnya mengusir mereka, pergi kalian. Tuhan Yesus melihat enggak adik-adik? Tuhan Yesus melihat dan Tuhan Yesus menegur murid-muridnya dan bilang apa adik-adik? Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus mengasihi mereka. Nah, di sini Tuhan Yesus menegur, Tuhan Yesus mau murid-muridnya ini belajar sama anak-anak ini adik-adik. Yang apa? Kenapa kok harus belajar sama anak-anak? Karena anak-anak itu mempunyai hati yang sangat tulus adik-adik. Ya, mempunyai hati yang bersih ya. Mereka selalu jujur, mereka tidak pernah berbohong. Ya, adik-adik di sini pernah berbohong enggak? Enggak ya, kakak yakin adik-adik di sini tidak pernah berbohong. Kalau berbohong pun yuk kita sama-sama belajar menjadi lebih baik seperti murid-murid Tuhan Yesus ini tadi ya, yang dikehendaki Tuhan supaya mereka mau belajar seperti anak-anak kecil ini tadi adik-adik ya. Karena itu adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan ya harus selalu bersukacita, selalu bergembira karena kita ini sungguh-sungguh dikasihi Tuhan ya. Tuhan Yesus tidak mau kita anak-anak ini menjadi anak-anak yang tidak punya berpengharapan ya, karena kita ini sudah diberkati Tuhan. Nah adik-adik, kalau kita bisa belajar dari firman Tuhan ini tadi, adik-adik pasti berpikir, kalau Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus memberkati kita, gimana caranya? Nah, pasti adik-adik bertanya seperti itu, ya enggak? Jangan takut adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi kita melalui dan mempercayakan kepada orang-orang di sekeliling kita. Contohnya siapa? Ayo. Orang-orang di sekitar kita. Adik-adik yang selama ini merasa aku dikasihi loh, aku diperhatikan loh. Sama siapa? Yang pastinya sama papa mama. Ya, adik-adik bersyukur ndak ada papa mama. Ya, kalau malam hari ya kita mau tidur nyenyak,
kalau kita berdoa sama Tuhan, Tuhan pasti akan menjaga. Ya enggak? Iya. Kalau kita merasa takut, Tuhan aku takut, jangan khawatir. Ya, Tuhan Yesus sudah mengirimkan loh orang-orang yang sayang sama adik-adik untuk menjaga. Ya, contohnya kayak papa mama tadi menjaga kita. Terus kalau kita mau pergi sekolah, kita mau pergi jalan-jalan, kalau kita berdoa sama Tuhan, Tuhan aku mau pergi loh, Tuhan jaga. Tuhan pasti jaga adik-adik. Tuhan pasti lindungi kemanapun adik-adik pergi ya. Kalau seandainya adik-adik saat itu sedang lemah tubuh, ya gak kuat apa-apa adik-adik, sedang sakit hanya bisa berbaring, adik-adik percaya Tuhan menyembuhkan? Iya percaya. Melalui apa? Iya aku percaya karena Tuhan pasti menyiapkan orang-orang, mempercayakan orang-orang untuk menjaga, ya merawat. Contohnya seperti siapa? Kalau kita di rumah kita sakit, orang tua kita juga yang menjaga. Orang tua juga yang akan menyiapkan segala sesuatunya. Kalau kita, ya jangan sampai ya adik-adik ya, kalau kita sakitnya parah, kita pasti pergi ke rumah sakit. Dan yang merawat siapa? Dokter. Nah adik-adik, Tuhan Yesus tuh sungguh luar biasa baiknya adik-adik ya. Jadi karena sayangnya, karena pedulinya ya, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Nah adik-adik, di sini kalau adik-adik tahu anak-anak itu sungguh luar biasa adik-adik ya. Anak-anak itu sangat istimewa. Adik-adik itu sangat dan sangat spesial. Kalau di mata Tuhan aja kita istimewa, kita di Indonesia ini juga istimewa loh ya. Hari anak aja diperingati, iya enggak? Iya. Tanggal berapa ya? Ada yang tahu enggak ya? Hari Anak Nasional itu diperingati tanggal 23. Nah, kenapa ya kok diperingati? Itu untuk mengingatkan kita semua adik-adik bahwa kita anak-anak itu mempunyai hak yang istimewa ya, baik itu dalam memperoleh pendidikan, kehidupan yang layak ya. Karena anak-anak itu harus selalu bersuka cita adik-adik ya. Harus selalu bergembira, tidak boleh sedih adik-adik. Nah di sini kita berterima kasih kepada Tuhan dan juga kepada orang tua. Sekali lagi kita kembali lagi ke orang tua ya. Tanpa mereka kita tidak bisa apa-apa adik-adik ya. Orang tua yang bekerja keras untuk membiayai hidup kita, untuk menjaga kita dan melindungi kita. Nah adik-adik, di firman Tuhan ini pun dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi anak-anak ya. Terlebih Tuhan Yesus mendoakan, yaitu memberkati kita anak-anaknya. Nah adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan ya harus rajin belajar adik-adik ya. Karena kita nantinya akan menjadi penerus generasi ya. Kalau kita sudah besar, kita bisa memuliakan Tuhan adik-adik. Kita mau bisa memberikan terbaik. Kalau sekarang ya kita masih kecil ya, ayo kita rajin ke gereja yuk. Pasti adik-adik kalau di gereja kita bisa datang langsung, kita harus rajin beribadah ya. Kita harus rajin datang ke sekolah minggu. Kita dengar baik-baik cerita firman Tuhan. Kita bisa belajar banyak hal. Kita bisa mengenal siapa sih Tuhan Yesus kita ini yang selalu mengasihi kita. Ya. Nah, adik-adik harus mempersiapkan diri kita dengan baik adik-adik. Karena nanti kalau sudah besar, kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang hebat. Dan dikatakan bahwa kita sebagai penerus, apalagi kalau di gereja kita bisa menjadi penerus gereja ya, generasi muda kita nantinya. Menjadi apa sih Kak penerus di gereja itu? Nah adik-adik, seperti halnya kalau adik-adik mempunyai kerinduan untuk menjadi seorang worship leader ya, memimpin di dalam ibadah. Terus kalau adik-adik punya talenta bermusik, melayani musik ya, nanti
Siapa yang mau jadi singer, membantu pujian, bisa. Terus kakak mau tanya ini, siapa yang mempunyai kerinduan sebagai guru sekolah minggu? Nah, adik-adik bisa cerita firman Tuhan, memimpin pujian bisa. Adik-adik persiapkan baik-baik ya dari saat ini ya. Adik-adik kecil sekarang ini harus dipersiapkan baik-baik ya, karena itu Tuhan Yesus memberkati adik-adik supaya adik-adik bisa mempersiapkan diri adik-adik, hati adik-adik dengan baik, sehingga nantinya adik-adik bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin adik-adik. Nah, karena itu adik-adik, jadilah anak-anak yang selalu bersuka cita. Karena apa? Tuhan Yesus sudah mengasihi kita ya. Tuhan Yesus sudah memberkati kita. Kakak juga mengingatkan kepada adik-adik untuk selalu bersyukur karena Tuhan sudah memberikan orang tua kepada kita, karena mereka yang selalu memimpin kita, menjaga kita ya, selalu memberikan yang terbaik buat adik-adik. Adik-adik harus menghormati mereka ya. Terus kalau orang tua mau ini itu berbicara sesuatu sama adik-adik, adik-adik harus mendengarkan orang tua baik-baik ya. Kalau adik-adik mau bersyukur kepada Tuhan, adik-adik mau mencintai Tuhan, berarti adik-adik juga harus menghormati orang tua. Oke adik-adik, untuk itu kita harus selalu bersyukur. Bersyukur karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati adik-adik, memberkati anak-anak. Oke adik-adik sudah mengerti ya. Kita harus selalu bersyukur karena Tuhan Yesus itu selalu mengasihi kita dan memberkati kita semua. Dan sebelum kakak tutup firman Tuhan pada pagi hari ini, kakak mau memberikan ayat hafalan kepada adik-adik buat minggu ini ya. Kita buka dari Markus 10. Markus 10 sudah mendapat semua. Markus 10 ayat yang ke-16 sudah mendapatkan. Kakak akan bacakan buat adik-adik semua ya. Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nah adik-adik, kakak mau adik-adik bisa melakukan firman Tuhan, dan adik-adik bisa dengan setia mau datang kepada Tuhan ya. Karena Tuhan Yesus senang sekali kalau adik-adik datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Karena Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi kalian ya. Karena itu adik-adik ingat selalu, jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan loh ya. Kita mau Tuhan selalu memberkati hidup kita. Oke, yuk kita akan mengakhiri cerita firman Tuhan pagi ini. Kita akan mengambil sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar dari firman Tuhan pagi hari ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur menjadi anak-anak Tuhan yang selalu ceria, selalu bersuka cita, karena kami tahu bahwa Tuhan begitu sayang, begitu mengasihi kami. Terlebih Tuhan selalu memberkati untuk semua yang kami lakukan. Karena kami mau ya Bapa menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bersyukur mempunyai Allah yang selalu mengasihi, yang selalu memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kakak sungguh bersyukur bisa temu sapa sama adik-adik melalui firman Tuhan. Dan Kak Dian tetap ingatkan sama adik-adik, jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian, selalu pakai masker, jaga jarak ya, cuci tangan, dan adik-adik jangan suka berkerumun ya adik-adik ya, biar kita selalu sehat. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.
Oke, kita udah mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik jangan lupa ya cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan, dan ayat hafalnya juga harus tetap diingat. Nah, karena kita udah selesai memuji Tuhan, udah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan, sekarang kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita. Sementara adik-adik menjalankan persembahannya, kita akan menyanyikan pujian Aku Diberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh bersekutu dengan Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kami juga sudah memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan menerima persembahan kami ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah persembahan ini sebelum digunakan kiranya Tuhan memberkati. Dan sebentar juga kami akan berpisah. Kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Tuhan pimpin kami sehingga hidup kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau. Berkati adik-adik kami yang walaupun mereka hanya bisa ibadah di rumah Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati mereka sehingga mereka boleh semakin hari semakin rajin untuk beribadah dan semakin hari semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi minggu yang akan datang. Bye. Aku diberkati. Ayat 15 yang mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam.